Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tematik, yaitu pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1, yang akan disampaikan oleh Bu Ayu dan juga mewakili Pak Haji Dede. Sekarang sudah siap untuk belajar? Yuk kita simak video berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau? Saat ini, Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dan setiap masyarakatnya berasal dari suku daerah tertentu. Setiap suku daerah ini memiliki kebudayaan yang berbeda pula, seperti rumah adat, pakaian, makanan khas, alat musik, tarian, bahkan juga bahasa. Masyarakat Indonesia juga terdiri dari beberapa kepercayaan dan agama. Tapi, tahukah kalian, meskipun Indonesia terdiri dari beragam kebudayaan dan suku, tetapi mereka tetap berada dalam satu wadah yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat menjadi NKRI. Keberagaman ini menjadi sebuah anugerah yang perlu kita syukuri, karena hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu. Agar kita lebih mengetahui keberagaman Indonesia, yuk kita simak teks bacaan berikut ini. Teks ini berjudul Pawai Budaya. Sekarang Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celeh. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar berwarna merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari.
Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Sekarang anak-anak, tahukah kalian dari teks bacaan tersebut terdapat sejumlah paragraf? Paragraf ini dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa kalimat. Dalam paragraf terbagi menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk memperjelas gagasan utama. Sudah paham? Sekarang biar makin paham, mari kita simak video contoh berikut ini. Ibu berikan contoh sederhananya ya. Nah, kelas 4A dan 4B sedang belajar tematik secara daring. Pembelajaran hari ini dilaksanakan dengan menggunakan video pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Siswa-siswi kelas 4A dan 4B menyimak video tersebut dengan seksama. Jadi sekarang mari kita tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya yaitu kelas 4A dan 4B sedang belajar tematik secara daring. Sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama adalah pembelajaran hari ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan video pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Yang kedua, siswa-siswi kelas 4A dan 4B menyimak video tersebut dengan seksama. Sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya. Contoh ini Ibu ambil dari teks bacaan Pawai Budaya. Sekarang kalian bisa perhatikan ya paragraf 1 ini. Sekarang kita tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah yang pertama, 1. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Yang kelima adalah terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita beralih pada paragraf yang kedua. Untuk paragraf yang kedua, gagasan pokoknya yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Untuk gagasan pendukungnya yang pertama adalah rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Yang kedua, rombongan perempuan mengenakan baju celeh. Yang ketiga, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar berwarna merah. Yang keempat, langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Yang kelima, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Yang keenam yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, anak-anak sekarang sudah paham kan mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung? Tadi kita sudah belajar bagaimana perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu mengenal keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini dapat mempermudah dan bermanfaat bagi kalian selama pembelajaran daring.
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 part yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.